Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas yaitu tentang bentuk aljabar. Nah, jadi bentuk aljabar itu ada memiliki unsur-unsur. Yang pertama ada variabel, ada koefisien, ada konstanta, dan ada suku. Nah, jadi kalau variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Jadi variabel itu disebut juga sebagai peubah dan dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, contohnya di sini variabel adalah seperti ini, huruf yaitu huruf X. Nah, kemudian koefisien. Jadi koefisien itu pada bentuk aljabar adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Sedangkan kalau konstanta sendiri itu adalah suatu bilangan yang tidak memuat variabel pada suatu bentuk aljabar. Dan yang terakhir yaitu ada suku. Jadi suku adalah variabel dan koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, jadi ini untuk lebih memahaminya, ini coba perhatikan di sini ada tabel. Ini ada bentuk aljabar. Yang pertama yaitu 3x. Nah, 3x di sini variabelnya adalah yang mana? Variabel itu adalah yang belum diketahui nilainya atau masih berupa huruf. Jadi variabelnya adalah x. Koefisien. Nah, koefisien itu apa? Faktor konstanta dari suku. Pada bentuk aljabar koefisiennya itu adalah yang depannya variabel. Jadi depannya variabel di sini adalah 3. Maka koefisiennya adalah 3. Ini adalah koefisien dari X adalah 3. Koefisien dari Y 0. Kenapa 0? Karena di sini bentuk aljabarnya nggak ada nolnya ya. Kemudian konstantanya juga masih belum ada. Suku-sukunya ada berapa suku ini? Di sini ada 1 suku yaitu 3X. Kemudian contoh yang kedua 5 plus X. Variabelnya apa? Variabelnya adalah X. Koefisien dari X apa? Nah, depannya X ini ada angka 1. Berarti koefisien dari X adalah 1. Kemudian konstanta. Nah, ingat konstanta itu adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Jadi hanya angka saja. Jadi di sini konstantanya adalah 5. Suku-sukunya ada 2, yaitu 5 dan X. Contoh yang ketiga. 2X min Y plus 3. Maka variabelnya di sini ada 2, ada X dan Y. Koefisien dari X adalah 2, sedangkan koefisien dari Y adalah min 1 atau negatif 1. Konstantanya adalah 3. Kemudian suku-sukunya ada berapa? Ada 3, yaitu 2X min Y dan 3. Oke, yang terakhir, variabelnya di sini apa? Ada X, ada Y, ada Z. Berarti ada 3. Koefisien X adalah 1, koefisien dari Y adalah min 5, dan koefisien dari Z adalah 3. Konstantanya adalah 8. Ya. Jadi ini adalah untuk unsur-unsur bentuk aljabar. Kemudian yang berikutnya pengertian suku sejenis. Jadi dua suku dapat dikatakan sejenis apabila setiap variabelnya harus sama. Pangkat dari variabel yang sama itu juga harus sama. Contohnya, nah ini suku-suku sejenis 4Y dan min 4Y, ya kan? Ini kan punya variabel yang sama. Variabelnya apa? Sama-sama Y, ya kan? Terus yang kedua, pangkatnya sama. Ini kan pangkat 1 dan pangkat 1, berarti ini sejenis. Kemudian ini juga punya variabel A kuadrat. Pangkatnya yaitu pangkat 2, berarti ini juga sejenis. Kemudian yang C, A, B, dan BA itu sama, karena perkalian dibolak-balik itu sama. Berarti ini juga sejenis. Sedangkan ini contoh nggak sejenis. Kenapa? Satunya variabelnya X, satunya variabelnya Y. Kemudian yang kedua, ini juga satunya A kuadrat, satunya Y kuadrat. Nah, ini juga min 2AB dan 2BC kan beda. Satunya AB, satunya BC. Berarti ini tidak sejenis. Kemudian untuk lebih mudah lagi sekarang ini pembahasan soal ya. Di sini ada tugas kognitif 1. Tentukan variabel koefisien dan konstanta dari bentuk aljabar berikut.
Jadi ini variabelnya yang mana? Variabelnya adalah A, ya kan? Koefisien dari A yaitu ada 7 dan ada 3. Konstantanya adalah 18. Ya. Kemudian yang D, kita langsung lanjut. Yang D, variabelnya di sini adalah apa? Ada X, ada XY, dan ada Y kuadrat. Berarti ada 3 variabelnya. Kemudian koefisiennya. Koefisien dari X adalah 2, koefisien dari XY adalah 3, dan koefisien dari Y kuadrat adalah min 1. Konstantanya adalah 0. Ini nggak punya konstanta, ya kan? Semuanya kan ada hurufnya ini. Kemudian yang kedua, berikan 2 contoh bentuk aljabar yang merupakan trinomial. Bentuk aljabar yang merupakan trinomial. Jadi kalau trinomial itu terdiri dari 3 suku. Contohnya di sini yang C ini termasuk bentuk aljabar trinomial. Nah, yang keempat ini udah namanya binomial. Jadi untuk nomor 2 bisa memberikan contoh seperti itu. 2x min y plus 3, yang ada 3 ya. Terus contohnya ini juga, yang D ini juga termasuk contoh trinomial. 2x plus 3xy min y kuadrat. Yang A ini bukan ya. Kenapa yang A bukan? Karena di sini ada 7A dan 3A. Itu kan bisa dijumlah ya. 7A tambah 3A sama dengan 10A. Jadi ini termasuk 2. Nah, ini tadi kelewatan ya. Berarti koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 10 karena 7 tambah 3 sama dengan 10. Kemudian yang ketiga, tentukanlah suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Nah, ini tinggal dikelompokkan mana yang sejenis. 9K dengan min 15K sejenis. Kemudian min 4KM dan 7KM. Nah, sejenis kan. Kemudian yang berikutnya mana yang sejenis? 7P kuadrat dengan min 11P kuadrat. Kemudian ada lagi mana? Min 8P kuadrat Q sejenis dengan P kuadrat Q. Oke, cukup sekian untuk penjelasan pengenalan bentuk aljabar kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.